Halo anak-anak semua, kembali lagi ketemu dengan Miss Desi di sini yang sudah siap memberikan penjelasan mengenai materi baru Sosiologi kelas 12. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1 yaitu perubahan sosial, maka kali ini saya akan menjelaskan materi globalisasi dan perubahan dari komunitas lokal. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan mengingatkan bahwa setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, di bagian pengetahuan itu kalian harus mampu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Dan di bagian keterampilan, kompetensi yang wajib kalian dapatkan atau kalian peroleh setelah belajar materi ini adalah mampu mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, berdasarkan kompetensi dasar yang tadi sudah saya ingatkan ke kalian tadi, maka tujuan pembelajaran kali ini ya di materi globalisasi ini diharapkan melalui kegiatan pengamatan masyarakat, siswa itu dapat menganalisis perubahan sosial di tengah arus globalisasi serta dapat menggunakan pemahaman globalisasi dan pengaruhnya ke dalam kehidupan masyarakat dengan sikap yang kritis, jujur, disiplin, dan tanggung jawab di masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran di bab ini, seperti yang tadi saya katakan di slide ini, akan ada beberapa part video yang akan dibuat agar tujuan pembelajaran ini boleh tercapai. Nah, kalian saat ini sedang mendengarkan part pertama dulu, begitu ya. Ya, kalau kita misalnya mendengar istilah atau kata globalisasi, saya yakin hampir seluruh dari kita ini sepakat bilang bahwa kata globalisasi atau istilah globalisasi itu hal yang sangat sering kita dengar, begitu ya, baik dalam percakapan sehari-hari, dalam diskusi, mungkin dalam media cetak, mungkin di sosial media atau dimanapun kita sudah sering sekali mendengar istilah globalisasi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya globalisasi itu? Beberapa ahli memberikan sumbangan pengertian mengenai globalisasi, dan dari banyak ahli di sini saya akan posting beberapa saja. Yang pertama adalah Selo Sumarjan, gitu ya. Selo Sumarjan mengatakan bahwa globalisasi itu adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Jadi kata kuncinya untuk Selo Sumarjan adalah globalisasi itu proses sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia, begitu ya. Lalu ahli yang kedua, Anthony Giddens, dia mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Menarik ya. Ada beberapa persamaan di sini. Kalau kalian boleh teliti, boleh kalian lihat apa yang menjadi kata kunci, gitu ya, kata kunci dari dua ahli ini. Nah, ahli yang ketiga namanya Martin Albrow, dia mengatakan bahwa globalisasi itu mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal atau masyarakat global. Jadi kalau kalian boleh teliti, di sini ada kata di seluruh dunia, gitu ya, terus peristiwa yang terhubung, dan ada masyarakat tunggal atau masyarakat global. Jadi bisa disimpulkan kalau ditanya, jadi pengertian globalisasi secara umum itu apa, gitu ya. Saya coba ambil satu pengertian secara umum bahwa globalisasi itu adalah hubungan antar masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Apakah kalian setuju dengan pengertian ini secara umum? Nah, kalian boleh membuat memparaphrasing
dengan kata-kata kalian sendiri untuk membuat pengertian globalisasi secara umum berdasarkan pengertian-pengertian dari ahli yang sudah dipelajari, yang didengar tadi, atau mungkin melalui beberapa ahli yang ada di buku paket gitu ya. Nah, teman-teman, globalisasi yang kita alami saat ini atau yang kita lihat saat ini tentulah bukan suatu hal yang terjadi begitu saja. Jadi globalisasi itu melalui beberapa tahapan proses. Jadi proses yang ada sekarang itu dimulai oleh proses sebelum dan sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat slide saya, di sini ada 3 fase besar. Ya, ada yang membagi beberapa fase, tapi saya kurang lebih membagi 3 fase besar begitu ya. Ada fase pramodern, ada fase awal modern, dan ada fase modern atau masa yang akan datang. Di fase pramodern itu adalah melalui perjalanan jalur sutra gitu ya. Dan fase awal modern itu melalui penjelajahan samudra, dan fase saat ini dan yang akan datang itu melalui jalur perkembangan teknologi, komunikasi, dan budaya. Kita akan belajar fase pertama dulu, yaitu fase pramodern. Nah, fase ini dikatakan melalui perjalanan jalur sutra. Jadi, pada saat itu pedagang Cina menelusuri negeri-negeri lain melalui jalur perdagangan darat dan laut. Jadi untuk perdagangan darat itu disebut dengan jalur sutra. Kenapa? Karena komoditi yang mereka bawa adalah sutra. Begitu. Nah, ini merupakan fase yang dianggap sebagai benih-benih globalisasi. Karena sudah ada proses jalur perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, perdagangan itu membuat berbagai negara itu terhubung, gitu ya. Karena jalur perdagangan kuno itu menghubungkan timur dan barat melalui Asia, gitu ya. Dan jalur perdagangan ini juga dilalui oleh para pedagang, biarawan, terus penjelajah dan saudagar. Sehingga perdagangan itu membuat berbagai negara terhubung. Jadi penemuan baru, informasi, bahasa itu saling merambat seiring dengan proses perdagangan yang terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa jalur sutra pun menjadi semacam wadah globalisasi perdagangan, budaya, dan gagasan. Nah, berikutnya di fase modern, yaitu melalui penjelajahan samudra, itu kurang lebih terjadi di abad 15 sampai ke abad 18, di mana hegemoni awalnya dipegang oleh bangsa Spanyol dan Portugis yang memungkinkan bangsa Eropa berusaha mencari ke negara lain untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya kemana? Iya, betul. Salah satunya ke Indonesia, itu ke daerah Maluku. Mungkin kalian boleh kembali lagi mengingat pelajaran sejarah ya. Itu salah satunya mereka datang itu dengan semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Yaitu kalau gold itu mencari kekayaan, glory itu mencari kejayaan, dan gospel adalah menyebarkan agama. Salah satunya adalah agama Nasrani. Nah, berikutnya proses globalisasi itu dipengaruhi oleh karena melalui jalur perkembangan teknologi, komunikasi, dan budaya. Jadi bisa dikatakan bahwa teknologi informasi yang ada itu membuka batas-batas negara. Maksudnya membuka batas negara itu apa? Jadi negara-negaranya tetap pada tempatnya, tetapi karena kemajuan teknologi dan informasi bisa kita lihat bahwa kalaupun misalnya kita pergi ke negara tertentu itu memakan waktu sangat cepat dibanding dulu, apalagi melalui jalur udara misalnya seperti itu. Dan teknologi informasi ini juga dengan kecepatannya mampu menerobos batas negara, sehingga bisa kita lihat contoh ya, misalnya kalau ada sebuah berita di satu tempat dalam hitungan detik mungkin bisa sampai ke negara lain. Jadi ini yang membuat kita hidup dalam
sebuah dunia yang berkembang cepat dan seperti terlihat dekat dan bersatu. Dan kenyataan ini sudah pasti didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat. Nah, ada sedikit hal yang perlu kita ingat bahwa perkembangan teknologi saat ini yang terjadi itu dipelopori juga oleh satu sejarah lahirnya atau penemuan-penemuan baru gitu ya, penemuan mesin-mesin yang membuat lahirnya industrialisasi, yaitu pada saat masa revolusi industri. Nah, bisa dibayangkan bahwa industrialisasi itu bisa mendorong proses globalisasi. Kenapa? Karena ketika industrialisasi berkembang, maka kebutuhan akan bahan baku meningkat. Nah, disitulah terjadi proses mencari bahan baku yang mungkin tidak tersedia di satu negaranya saja, tapi dia butuh menjalin relasi melalui perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, teknologi yang sederhana dari penemuan mesin-mesin terus berkembang sampai akhirnya kita lihat sekarang bahwa ada perkembangan yang sangat signifikan dan sangat cepat di bidang teknologi dan komunikasi yang bahkan mengubah peradaban dan budaya. Begitu. Yuk, sekarang kita lihat apa sih yang menjadi contoh-contoh di beberapa bidang mengenai globalisasi gitu ya. Nah, pertama kita masuk di bidang ekonomi dulu nih, gitu ya. Di sini saya tulis contoh adanya jual beli online yang memungkinkan melakukan transaksi dengan orang jauh, atau istilahnya sekarang e-commerce. Ya, e-commerce yang semakin berkembang membuat kita sangat memungkinkan melalui transaksi ke kasirnya itu mungkin bisa kita lakukan sambil kita layah-layah di tempat tidur, seperti itu. Sama seperti yang mungkin kamu lakukan gitu ya dengan perkembangan Tokopedia, Bukalapak, JDID gitu ya. Kalian bisa melakukan transaksi dari mulai transaksi yang murah sampai membeli gadget gitu ya. Dengan sistem pembayaran yang sangat dipikirkan keamanannya begitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menarik karena kamu bisa membeli barang mungkin di toko yang kamu di Jakarta, mungkin kamu beli di toko yang tersedia di Surabaya gitu. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, kamu mungkin bisa beli di Amazon atau di negara lain begitu ya, selama kamu memiliki kartu pembayaran yang memenuhi syarat dari e-commerce itu begitu. Nah, contoh di bidang ekonomi juga bisa saja terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi. Ya, seiring dengan banyaknya ilmu pengetahuan dalam penciptaan mesin-mesin, ini akan membuat proses produksi yang terjadi di pabrik-pabrik semakin maju. Jadi proses industrialisasinya itu luar biasa gitu ya. Nah, ini merupakan contoh globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian ada ekspor impor yang melibatkan keterhubungan antar berbagai negara gitu ya. Terus masuknya produk luar negeri dengan mudah, ya benar sekali gitu ya. Apalagi misalnya kecenderungan kita kan suka tuh pakai produk-produk yang dari luar negeri gitu ya. Nah, kita dengan mudah bisa mengaksesnya, itu juga menandakan bahwa kita belanja bisa lintas negara gitu. Kita bisa beli produk bisa lintas negara gitu ya. Kemudian adanya terbentuk pasar bursa internasional. Jadi contohnya pembelian bursa saham ya. Ini ada bursa saham New York karena produk jasa yang dijual itu keuangan obligasi ya, data pasar, solusi teknologi informasi yang membuat keterlibatan orang-orang dari berbagai negara itu bisa sangat intens, sangat tinggi melalui bursa saham. Nah, contoh globalisasi di bidang sosial itu saat ini kita bisa melihat bahwa bahasa asing itu masuk dengan mudahnya. Jadi saat ini kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa belajar bahasa asing itu nggak langsung ke bahasanya aja, nggak, tapi melalui proses rasa suka kita terhadap misalnya nih produk-produk kebudayaan. Misalnya kita suka lagu-lagu K-pop gitu ya, sehingga kita belajar bahasa dari situ. Atau mungkin dengan kesukaan kamu nonton Korea gitu kan, ada daya tarik untuk mempelajari bahasanya. Jadi bahasa bisa masuk dengan sangat mudah saat ini. Kemudian kita juga bisa melihat saat ini bahwa
perempuan itu bekerja itu sudah bukan hal yang asing gitu. Jadi maksudnya perempuan yang bekerja itu maksudnya wanita karir gitu ya. Bisa dilihat wanita karir sudah sangat banyak gitu ya, yang mana ini merupakan salah satu arti wanita ingin mengembangkan diri. Kenapa wanita ingin mengembangkan diri? Karena dia mendapatkan informasi tentang kesetaraan gitu ya, kesetaraan dan memiliki hak yang sama untuk bisa bekerja dan berkarir. Nah, contoh berikutnya ya, ada timbul rasa egois gitu di antara masyarakat. Nah, kenapa timbul rasa egois? Karena informasi tadi yang didapat itu membuat banyaknya pengetahuan yang masuk dari berbagai sumber yang membuka pikiran ya, yang membuat manusia lebih open minded dan ingin mengembangkan diri gitu. Sehingga mereka bisa fokus terhadap diri mereka sendiri untuk mengembangkan diri mereka. Nah, selain itu ada juga yang negatif yang terjadi oleh karena efek globalisasi, yaitu hilangnya rasa gotong royong. Ya, rasa gotong royong ini kan salah satu ciri dari Indonesia kan. Ya, tapi dengan adanya globalisasi ya membuat gotong royong bisa luntur begitu. Kenapa bisa luntur? Bisa gitu kan pertanyaannya? Ya karena itu tadi ya, semakin terlibat dalam globalisasi, ada nilai-nilai budaya dari hal yang lain itu yang bisa membuat luntur kebiasaan-kebiasaan rasa gotong royong tadi. Nah, contoh berikutnya adalah secara sosial masyarakat juga semakin heterogen. Itu tadi, heterogen dalam hal misalnya dengan globalisasi kan memudahkan orang untuk mengenal orang lain gitu ya. Menyebabkan misalnya ada pernikahan lain negara yang membuat masyarakat itu semakin beragam gitu ya. Berikutnya kita akan menjelaskan contoh globalisasi di bidang budaya. Pertama, masuk dan menyebarnya budaya asing. Ya, ini jelas sekali. Jadi sebenarnya budaya asing itu bisa masuk bukan tidak disadari. Bisa jadi karena misalnya kita suka terhadap produk-produk dari budaya asing, misalnya musik, melalui film gitu ya. Contoh nih, kamu suka misalnya dengan K-pop, kamu mau nggak mau kan akan belajar sesuatu dari situ gitu, dan tanpa sadar kamu menerima dan bisa menyebar gitu. Dan budaya itu sadar nggak sadar karena kamu suka bisa diserap begitu ya, dan itu tersebar ketika banyak orang menyukai budaya asing itu. Lalu berikutnya ada yang masuknya mode pakaian luar negeri. Ya sekarang bisa kamu lihat bahwa kalau orang berpakaian tuh sekarang sangat ini banget ya, sangat berkembang banget gitu. Kalau dulu misalnya nih contoh sederhana gitu, fashion ketika dulu orang seneng banget matching warna, tapi sekarang warna baju gitu ya, warna baju, sepatu matching gitu. Sekarang karena ada budaya luar yang dengan produk dan bahan yang baik dan dirasa cocok, ya mungkin ada fashion tabrak-tabrak warna lah karena lucu juga gitu kan, atau mungkin mode pakaian yang sifatnya bukan warna tapi rok pendek seperti itu, atau yang tanpa lengan, atau mungkin yang sedikit dulu dihindari gitu, tapi sekarang orang biasa gitu ya, mungkin dengan mode-mode yang terlihat modis gitu ya, yang bisa diterima oleh masyarakat, atau mungkin juga bisa mode pakaian yang ala barat gitu, yang diterima dan dipakai oleh masyarakat gitu, yang suka akan mode pakaian tersebut. Nah, kemudian terjadinya pertukaran budaya internasional. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, pertukaran budaya internasional ini bisa terjadi dari misalnya pertukaran pelajar. Melalui pertukaran pelajar itu ketika kalian misalnya bertukar tempat belajar gitu ya, di situ justru penyerapan budaya internasional itu terasa sekali. Kamu akan melihat cara-cara misalnya cara-cara berbicara, cara-cara bergaul secara sosial,
penerimaan secara sosial tuh berbeda tiap negara, dan itu akan dipelajari begitu ya. Dan pertukaran pelajar ini akan membawa sebuah suasana baru begitu di bidang budaya gitu ya, di tempat misalnya mahasiswa itu misalnya kembali lagi ke negaranya. Kemudian hilangnya budaya tradisional secara perlahan. Jadi ini ada relasinya, yaitu dengan kita suka dengan atau terbuka gitu terhadap budaya asing, itu lambat laun karena kesukaan terhadap budaya asing itu lambat laun fokus terhadap budaya tradisional juga perlahan-lahan akan pudar seperti itu ya. Karena budaya tradisionalnya tidak lestari gitu, tidak berlangsung terus. Kenapa? Karena anak-anak mudanya mungkin menyukai budaya yang bukan tradisional tapi budaya-budaya modern. Jadi bisa hilang tuh secara perlahan gitu ya. Selanjutnya ada di bidang politik gitu. Di bidang politik itu di sini dibentuknya PBB, terus adanya hubungan bilateral dan multilateral itu mudah dilakukan. Kemudian timbulnya politik negara, masuknya ideologi asing, timbulnya kerjasama antar negara. Nah, untuk contoh globalisasi di bidang politik, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi cobalah kalian untuk mengambil kertas, mengambil pulpen untuk menuliskan penjelasannya, kira-kira maksudnya apa nih dari 5 poin contoh globalisasi bidang politik. Nah, setelah kalian menulisnya di kertas, penjelasannya yang menurut kalian bisa menjelaskan poin-poin ini, kita akan ketemu di sesi sinkronus untuk membahas ini lebih dalam. Begitu ya. Bisa? Oke, silakan lakukan, ambil kertas dan pulpen untuk memberikan penjelasan dengan pengertian dan bahasa kalian sendiri. Kalian boleh browsing ya dari Google atau dari manapun ya, dan kita akan mendiskusikan ini di sesi sinkronus. Nah teman-teman, saya rasa sudah cukup banyak yang kita bahas mengenai contoh-contoh globalisasi. Nah ada satu lagi contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Jadi ini menurut saya cukup seru, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena globalisasi di bidang iptek itu akan mempengaruhi bidang-bidang lain sebenarnya. Nah, kita akan bertemu lagi di video berikutnya untuk membahas ini, sekaligus membahas apa yang menjadi faktor-faktor pendorong proses globalisasi. Teman-teman, saya rasa sudah cukup banyak penjelasan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Dan juga sampai ketemu di sesi sinkronus untuk kita banyak diskusi dan tanya jawab mengenai hal ini. Terima kasih. God bless you.